Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pernyataan sangat aneh dan konyol pelatih Qatar U23 jelang lawan Timnas Indonesia U23 nanti malam. Sampai gak habis pikir ngomong kayak gini. Jelang laga ini, Ilidio Valles sang pelatih Qatar memamerkan dua hal yang membuat rasa percaya diri timnya meningkat. Pertama adalah dukungan penuh yang diberikan Federasi Sepak Bola Qatar. Menurutnya, pihak federasi telah memberikan yang terbaik kepada Timnas U23 Qatar dalam mempersiapkan diri menuju Piala Asia U23 2024. Dukungan tersebut meliputi infrastruktur hingga fasilitas. Asosiasi Sepak Bola Qatar telah menyediakan semua yang kami butuhkan mulai dari infrastruktur hingga fasilitas. Kami sudah siap sepenuhnya dan akan bersaing keras di babak penyisihan grup ini. Kami mungkin bukan favorit juara, tapi kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, kata Ilidio Valles. Kedua, Ilidio Valles menyinggung terkait prestasi Timnas Qatar Senior. Perlu diketahui, Timnas Qatar baru saja meraih juara Piala Asia 2023 pada awal tahun 2024 lalu. Hal ini sekaligus membuat Qatar sukses mempertahankan gelar juara. Saya berharap kemenangan Timnas Senior Qatar menjadi penambah semangat Timnas U23. Namun saya ingin meyakinkan semua orang bahwa tidak ada tekanan pada tim kami. Ini kompetisi yang berbeda, Piala Asia U23 2024 kali ini dengan tim dan tujuan yang berbeda. Namun saya ingin Timnas U23 mencapai hasil yang luar biasa sama dengan seniornya, tuturnya. Gak habis pikir, begini pernyataan super aneh dan janggal pelatih Australia U23 jelang lawan Timnas Indonesia U23 nanti malam di Piala Asia U23 2024. Sampai nekat ngomong gini. Pelatih Australia Tony Vidmar mengaku bahwa ia sangat mewaspadai taktik kucing dan tikus sebelum jumpa Timnas U23 Indonesia. Ini seperti permainan kucing dan tikus bagi kami, kata Vidmar dilansir dari news.com.au. Tony Vidmar mengaku ingin mengubah gaya main demi 3 poin kontra Timnas U23 Indonesia. Vidmar ingin tren nirbobol anak asuhnya di Piala Asia U23 2024 berlanjut saat kontra Timnas U23 Indonesia. Kami ingin bermain sepak bola dengan kecepatan tinggi, namun terkadang Anda memiliki tim yang bertahan dengan baik dan terstruktur dengan baik. Dan terkadang Anda mungkin harus sedikit mengubah cara Anda mencoba menciptakan peluang. Kami tahu memasuki turnamen ini tidak akan ada pertandingan yang mudah. Pertandingan pertama di turnamen ini selalu sulit. Ini adalah 1 poin, kami tidak kebobolan. Jadi ini adalah awal dari platform kami untuk turnamen lanjutnya. Tony Vidmar mengaku sudah tak sabar menanti duel kontra Timnas U23 Indonesia. Dirinya memuji Timnas U23 Indonesia yang memiliki permainan yang sangat bagus di lapangan. Tony Vidmar ingin anak asuhnya tampil semakin baik saat kontra skuad asuhan Shin Tae-yong itu. Kami menantikan Indonesia yang akan menjadi pertandingan yang sangat bagus, ujar Vidmar. Kami di sini untuk diuji melawan lawan yang bagus, tipe sepak bola yang berbeda, dan itu hanya akan membuat pemain kami lebih baik dalam hal pengalaman, tutupnya. Pengakuan aneh dan janggal pelatih Australia usai dipecundangi oleh Timnas Indonesia U23. Menurut dia, pertandingan akan memihak kepada timnya apabila eksekusi penalti Toure yang membela Paris FC bisa berbuah gol. Kiper mereka dalam kurung Indonesia tampil luar biasa dan pertahanan mereka melakukan segalanya untuk menghalau dalam kurung serangan kami. Ketika kami gagal mencetak gol, keuntungan pertandingan berbalik dari arah kami. Kami selanjutnya gagal memanfaatkan beberapa peluang kami. Kiper mereka dalam kurung Indonesia tampil luar biasa dan pertahanan mereka melakukan segalanya untuk menghalau dalam kurung serangan kami, tutur Vidmar. Setelah situasi penalti itu, Australia masih sempat mengkreasi peluang dari sepak pojok. Toure kembali mendapat kesempatan melepaskan tembakan, tetapi Hernando kembali mampu menepis sepakannya. Vidmar mengakui timnya lolos dari fase grup bergantung pada hasil laga Indonesia.
Meski begitu, ia ingin anak asuhannya fokus mempersiapkan diri untuk mengalahkan Qatar, alih-alih memikirkan Indonesia. Kami harus menang melawan Qatar, tetapi kami tahu butuh hasil laga lain untuk memberikan keuntungan kepada kami, katanya. Satu pilar muda Persib Bandung kans dicomot oleh Bayangkara FC di musim depan, Bojan Hodak. Ini aneh. Pergerakan transfer dari Bayangkara FC untuk mengarungi musim 2024/2025 ternyata mengundang reaksi dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Bayangkara FC yang sudah resmi terdegradasi ke Liga 2 dikabarkan bakal memanggil para pemain-pemain berstatus polisi di luar The Guardians untuk membawa kembali kampion Liga 1 2017 tersebut untuk naik kasta. Chief Operating Officer dari Bayangkara FC yakni Sumarji langsung buka suara terkait rencana transfer dari The Guardians di musim depan. Semua pemain yang berstatus polisi baik di Bayangkara FC maupun bermain di klub luar wajib bertanggung jawab menaikkan kembali tim ini ke Liga 1, tutur Sumarji. Di kubu Persib Bandung, skema transfer dari Bayangkara FC tersebut ternyata mengundang kontra dari pelatih maung, yakni Bojan Hodak. Pasalnya, Persib Bandung memiliki satu pilar potensial, yakni Kakang Rudianto yang berpotensi bergabung ke Bayangkara FC di musim depan apabila melihat pernyataan dari Sumarji tersebut. Kakang Rudianto adalah bek berusia 20 tahun milik Persib Bandung yang kebetulan juga berstatus sebagai polisi. Menyikapi skema transfer dari Bayangkara FC, Bojan Hodak menyebut aturan tersebut aneh dan belum pernah menemui kebijakan tersebut selama karier kepelatihannya. Saya tidak tahu karena ini aneh dan saya tidak pernah melihatnya di negara lain. Jadi bagi saya tidak benar-benar mengerti, tutur pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Semua jelas sangat kaget nantinya melihat hal ini. Jepang akan sengaja mengalah ke Indonesia demi hindari Korea Selatan di babak 16 besar. Dengarkan baik-baik video ini karena saya akan bongkar semuanya yang akan menguntungkan timnas Indonesia nantinya. Jepang menghadapi situasi sulit setelah kekalahan melawan Irak di matchday kedua Piala Asia 2023 dan pertandingan terakhir melawan timnas Indonesia menjadi ujian krusial. Meski Indonesia meraih kemenangan melawan Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023, Jepang memiliki peluang lebih besar untuk menang karena kekuatan pemainnya. Namun, Irak yang hampir pasti menjadi juara grup membuat Jepang harus berpikir strategis. Sebagai peringkat 2, Jepang berisiko bertemu Korea Selatan di babak 16 besar yang diprediksi akan memimpin grup E. Meskipun spekulasi muncul bahwa Jepang mungkin ingin kalah melawan Indonesia untuk menghindari Korea Selatan. Profesionalisme mereka dan semangat fair play dalam Piala Asia 2023 menunjukkan bahwa mereka tetap akan berusaha meraih kemenangan. Apalagi sebagai peringkat 3 terbaik, mereka bisa menghadapi Qatar yang pernah mengalahkan mereka di Piala Asia 2019. Dan soal wacana timnas Jepang akan mengalah lawan Indonesia, pelatih Hajime Moriyasu mengisyaratkan hal itu tidak akan terjadi. Turnamen belum berakhir, kita harus bersiap untuk meraih kemenangan di laga melawan Indonesia, kata Hajime Moriyasu usai kalah dari Irak. Tapi menurut saya ini jelas omong kosong belaka dari Jepang. Apa iya mereka nekat mengalahkan Indonesia terus beresiko ketemu Korea Selatan di babak 16 besar? Jelas itu keputusan sangat bodoh. Sekarang begini, kalau Jepang mau juara Piala Asia, harusnya mereka mengalah ke Indonesia agar cuma ketemu lawan sepele seperti Qatar atau Australia yang notabene lebih mudah dikalahkan daripada Korea Selatan. Situasi ini ya gara-gara kalah dengan Irak. Tolong coba tulis analisa kalian di kolom komentar di bawah ini. Apakah kamu sependapat dengan saya soal analisa ini? Pantas aja Shin Tae-yong kelihatan sangat santai, wong timnas Indonesia akan menang mudah lawan Jepang ini. Kalau saya jadi pelatih Jepang ya mending ngalah dan ketemu Qatar aja lah di 16 besar. Dasar kurang ajar dan gak tahu diri.
Media Korea Selatan sangat nekat berani sebut Megawati Hangestri bakal menjadi pemain cadangan Red Sparks besok. Netizen Indonesia bisa geram dan marah besar melihat ini. Tonton video ini sampai selesai, kamu akan dibuat sangat kaget dan terkejut melihatnya. Media Korea Selatan The Spike meyakini pelatih Red Sparks Ko Ha-jin akan menggunakan strategi berbeda untuk 2 laga terakhir di babak reguler. Tim tuan rumah Junkwon Jang Red Sparks kemungkinan akan menjalani 2 pertandingan reguler tersisa dari perspektif yang sedikit berbeda. Mereka sudah dipastikan melaju ke babak playoff dan mereka tidak dalam posisi mengincar peringkat kedua, tulis The Spike. Di pertandingan ini kemungkinan besar pemain seperti Megawati, Gia, begitu juga pemain kunci seperti Yeom Hye-seon, Jung Ha-oh-yang, dan Park Eun-jin tidak akan mendapatkan banyak menit bermain, tulis media tersebut. Dasar aneh meskipun ini sudah tak menentukan, tapi kalau nanti Red Sparks kalah itu bisa menghancurkan mental pemain di babak playoff. Gimana guys, menurutmu setuju gak kalau Megawati malah dicadangin besok? Silakan tulis di kolom komentar ini dan luapkan emosi kalian semua.